Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diah Ramadhani Putri, Filza Latifah, Silva Tiara, dan Tri Arina. Ingin mempresentasikan hasil review skripsi kami. Yang ingin kami review yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Skripsi yang pertama berjudul Analisis Substitusi Tepung Ampas Tahu dan Kacang Tanah pada Pembuatan Pai Susu Tinggi Protein. Penulisnya Carmila Tri Setianingrum, tahun terbit 2021, halamannya berjumlah 145. Bab 1 akan dibacakan oleh Silva Tiara. Kepada Silva Tiara dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Bab pertamanya itu mengenai latar belakang. Peneliti telah menuliskan latar belakang yang cukup baik, dimulai dari penjelasan umum sampai kepada masalah apa yang memacu penelitian pada skripsi ini. Pernyataan yang dituliskan juga berdasarkan data dan juga sumber yang jelas. Lalu yang kedua, perumusan masalahnya. Dalam skripsi, peneliti telah menjelaskan permasalahan secara rinci yang menjadi penyebab diambilnya judul tersebut, yaitu permasalahan gizi mengenai kekurangan protein atau disebut dengan stunting. Dituliskan berdasarkan data prevalensi yang diambil, bahwa Indonesia termasuk negara ketiga tertinggi yang mencapai prevalensi stunting terbesar di Asia Tenggara. Peneliti juga telah menuliskan penjelasan mengapa ampas tahu dan kacang tanah yang harus diambil atau digunakan dalam pembuatan pai ini. Dikarenakan ampas tahu mempunyai protein yang cukup tinggi sekitar 26,6% dan juga dapat mencegah limbah padat hasil pembuatan tahu. Untuk kacang tanah sendiri digunakan sebagai pencegah aroma langu dari ampas tahu tersebut dan juga sebagai penambah protein. Yang ketiga, tujuan penelitian. Peneliti menuliskan tujuan penelitian sesuai dengan acuan pada perumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Lebih tepatnya, untuk melakukan substitusi tepung ampas tahu dan kacang tanah pada pai susu ini. Menganalisis parameter sensoris dan juga menganalisis kandungan protein pai. Lanjut bab kedua, mengenai kajian teori. Peneliti telah menulis kajian teori yang sesuai dengan judul ataupun tema dari skripsinya. Mengenai permasalahan gizi yang akan dibahas, penjelasan mengenai apa itu ampas tahu, kekurangan dan kelebihan dari ampas tahu, data-data yang dituliskan atau diambil oleh peneliti juga telah akurat dan terdapat sumber-sumbernya. Lalu yang kedua, kerangka berpikir. Peneliti telah menuliskan penjabaran yang sesuai berupa deskripsi dalam menjelaskan apa isi dari penelitian tersebut. Lalu yang ketiga, hipotesis atau kesimpulan sementara. Peneliti telah menuliskan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapatnya pengaruh dalam substitusi tepung ampas tahu dan juga kacang tanah dalam pembuatan pai protein tinggi terhadap pengurangan limbah padat dan penambahan protein. Bab 3. Yang pertama, jenis penelitiannya. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian metode eksperimen dengan desain rancangan acak lengkap untuk menganalisis substitusi tepung ampas tahu dan kacang tanah dalam pembuatan pai susu protein tinggi. Dilakukanlah juga uji organoleptik mulai dari teksturnya, aroma, rasa, dan warna yang dihasilkan. Lalu yang kedua, waktu dan juga tempat. Dilaksanakannya pada bulan Februari 2021. Untuk pembuatannya sendiri dilakukan di Laboratorium Penyelenggara Makanan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Andalas. Analisis kandungan zat gizi yang dilakukan di Laboratorium CV Fahana Scientific. Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas Eka Sakti Padang. Dan juga uji organoleptiknya dilakukan di Laboratorium Penyelenggaraan Makanan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasinya adalah tepung ampas tahu dan kacang tanah. Sampelnya yang pertama dari 40% tepung ampas tahu dan 10 gram kacang tanah. Lalu yang kedua, 60% tepung ampas tahu dan 10 gram kacang tanah. Dan yang sampel ketiga yaitu 80% tepung ampas tahu dan 10 gram kacang tanah. Kepada Ririn dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada Silva. Baiklah, skripsi yang kedua yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Ampas Tahu terhadap Inderawi dan Kandungan Gizi Kue Gapit. Penulisnya Siti Komariah, tahun terbit 2019 dan halamannya berjumlah 147. Berikutnya akan dijelaskan oleh Filza Latifa. Kepada Filza dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian telah memberikan gambaran secara umum dengan cukup rinci mengenai penggunaan terigu yang masih cukup tinggi, pemanfaatan bahan pangan lokal, dan data-data yang diperoleh juga jelas beserta dengan sumbernya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang dituliskan oleh peneliti sudah cukup lengkap dan baik dalam kelengkapan skripsi. Yang ketiga, tujuan penelitian. Peneliti telah menjabarkan tujuan penelitiannya yang sesuai dengan tema dan acuan masalah pada penulisan skripsi. Bab 2. Bab 2, yang pertama ada kajian teori. Peneliti telah menuliskan kajian teori yang sesuai dengan judul atau tema dari skripsi, yang itu mengenai apa itu kue gapit, tinjauan mengenai tepung ampas tahu, proses pembuatannya, dan lainnya. Yang kedua, kerangka berpikir. Peneliti telah menjabarkan penjelasan cukup lengkap mengenai isi dan penelitian tersebut. Salah satunya faktor positif dan negatif dari tepung ampas tahu, alur pemecahan masalah, dan penilaian hasil eksperimen. Yang ketiga, hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir yang dituliskan, peneliti mengajukan hipotesis melalui data yang terkumpul, yaitu hipotesis kerja, ada pengaruh kualitas kue gapit, substitusi tepung ampas tahu 0%, 10%, 20%, 30%. Dilihat dari aspek warna, aroma, tekstur, rasa, dan bentuk. Hipotesis 0, tidak ada pengaruh kualitas kue gapit, substitusi tepung ampas tahu 0%, 10%, 20%, 30%. Dilihat dari aspek warna, aroma, tekstur, rasa, dan bentuk. Bab 3. Jenis yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain eksperimen menggunakan True Experimental Design. Metode analisis data uji Inderawi menggunakan analisis dan yang kedua, waktu dan tempat. Waktu dilakukan penelitiannya adalah Januari 2019. Tempat pembuatan kue gapit bertempat di laboratorium pengolahan pangan dan untuk analisis kimia dan fisika. Kue gapit dari tepung ampas tahun ini bertempat di laboratorium analisis makanan. Keduanya berada di bawah Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekonomi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah kue gapit dengan substitusi tepung ampas tahu. Sampelnya adalah kue gapit dengan tepung ampas tahu dengan presentasi 0%, 10%, 20%, dan 30%. Terima kasih kepada Filza Latifa. Berikutnya skripsi yang ketiga berjudul Pembuatan butter cookies tepung kacang merah dan substitusi tepung terigu. Penulisnya Wulan Praptiningrum, tahun terbit 2015, halamannya berjumlah 186. Berikutnya akan dibacakan oleh dia. Kepada dia dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu ada di bab 1 ini adalah latar belakang. Diberikan penjelasan secara umum terlebih dahulu dan sampailah kepada penjelasan khusus mengenai acuan dan yang menjadi topik masalah dalam judul skripsi ini. Nah, untuk rumusan masalahnya, dari latar belakang yang dituliskan, peneliti menguraikan beberapa rumusan masalah mengenai perbedaan dan perbandingan kualitas cookiesnya serta tingkat kesukaan masyarakat terhadap cookies tersebut. Nah, untuk tujuan penelitiannya, dalam penulisan tujuan penelitian, peneliti menguraikan
dengan jelas tujuan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya. Nah, untuk di bab 2-nya ada kajian teori. Dalam kajian teori, peneliti menuliskan tinjauan mengenai butter cookies dan kacang merah secara lengkap, disertai dengan pendapat para ahli beserta sumbernya. Selanjutnya, di kerangka berpikirnya, yang dijabarkan oleh peneliti ini mudah untuk dipahami, dibuat dengan rapi dan bahasa yang baik. Selanjutnya, di sini ada hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis kerja atau HA. Ada perbedaan kualitas inderawi butter cookies hasil eksperimen menggunakan bahan dasar tepung kacang merah substitusi terigu. Selanjutnya ada hipotesis nol atau HO. Tidak ada perbedaan kualitas inderawi butter cookies hasil eksperimen menggunakan bahan dasar tepung kacang merah substitusi tepung terigu. Nah, untuk di bab 3-nya ini ada jenis penelitiannya yang dituliskan oleh peneliti menggunakan desain rancangan acak lengkap dengan metode eksperimen. Selanjutnya itu waktu dan tempat. Dalam skripsi ini penelitian tidak menuliskan waktu dan tempat saat melaksanakan eksperimen penelitian ini. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Dalam populasi penelitian ini adalah butter cookies tepung kacang merah substitusi tepung terigu. Dan sampel yang digunakan adalah sebagian dari jumlah populasi butter cookies tepung kacang merah substitusi tepung terigu dengan persentase 60% sampai 40%, 60%, 40%, 70%, dan 30%. 80%, 20%, dan 90%. Jadi 10%. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Diah Ramadhani Putri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.